Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Topen Witono. Saya Widya Iswara dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Sosial Kementerian Sosial. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan topik tentang hakikat manajemen mutu pelayanan sosial di lembaga kesehatan sosial atau biasa kita sebut sebagai panti sosial. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang mutu atau kualitas, mungkin ingatan kita langsung tertuju pada suatu produk, entah barang atau jasa. Dalam konteks lembaga kesehatan sosial atau LKS, tentu bukan barang yang dihasilkan, tapi lebih bersifat jasa, tepatnya pelayanan sosial. Namun harus bedakan bahwa jasa di sini tidak terkait dengan keuntungan atau profit oriented, seperti halnya karakteristik suatu perusahaan atau badan usaha. LKS lebih pada semacam kewajiban atau obligasi moral untuk menyediakan pelayanan sosial bagi kelompok atau saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Untuk mengenal lebih jauh tentang mutu atau kualitas, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. A singular new design, a re-engineered chip, and 5G. This is iPhone 12 Pro. The vertical band is precision machined from stainless steel. The ceramic shield on the front is tougher than any smartphone glass. And tighter borders allow for even larger Super Retina XDR displays. 5G is set to change the world with radically faster speeds. The hardware and software have been optimized for the best 5G experience. A14 Bionic has a smaller 5nm transistor which pushes the most powerful chip in a smartphone generations ahead. A new and improved Pro camera system makes the 12 Pro the photographer's iPhone. The larger iPhone 12 Pro Max takes these innovations even further. Its bigger sensor dramatically increases the detail captured and helps improve low light performance by 87%. The custom-designed LiDAR scanner puts advanced depth mapping technology in your pocket. You can now take a night mode portrait and unlock a new world of possibilities for augmented reality. iPhone 12 Pro smashes the benchmark for highest quality video in a smartphone. And the movie industry can now count on it as an essential piece of equipment. It is the world's first device able to capture, playback, and edit 10-bit HDR footage with Dolby Vision. iPhone 12 Pro comes in 2 sizes and in 4 finishes, including New Pacific Blue. An integral part of this year's design is MagSafe, an intelligent system of magnets that connect accessories in a whole new way. All this and more make iPhone 12 Pro the most powerful iPhone ever. Bapak Ibu yang saya hormati, dari tayangan video tadi kita telah menyaksikan bahwa suatu produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau harapan si pemakai produk atau bahkan memuaskan mereka. Jika produk tersebut diterima laku di pasaran, tentu perusahaan untung. Singkat cerita, suatu produk yang didesain atau dirancang kemudian diluncurkan di pasaran haruslah bermutu dan berkualitas. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih bertanya-tanya, mutu itu apa sih? Apa itu kualitas? Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini ada namanya ISO 9001, terakhir dibuat tahun 2015. ISO 9001 ini semacam kesepakatan global dalam mengontrol mutu atau kualitas suatu produk. Nah, di dalamnya didefinisikan atau diartikan bahwa mutu adalah ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan
produk yang bersangkutan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan tertentu. Jatuh bangunnya suatu perusahaan atau badan usaha sebagian besar ditentukan oleh mutu produk yang dihasilkannya. Apakah produknya atau jasanya itu diterima di pasaran, mampu memuaskan pelanggan, atau malah sebaliknya, sehingga kemudian perusahaan bisa bangkrut atau tergilas oleh para pesaingnya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga, bertahan, atau bahkan maju? Maka dia harus menjaga kualitas atau mutu produk yang dihasilkannya. Nah, dalam rangka itu, sebagian besar perusahaan saat ini menerapkan apa yang dinamakan sebagai pengelolaan atau manajemen mutu. Manajemen mutu memiliki tahapan atau perkembangan. Pada awal-awal, perusahaan melakukan inspeksi untuk mengecek apakah ada produk yang cacat, agar jangan sampai lolos ke pasaran dan mengecewakan pelanggan. Barang harus dicek satu persatu secara manual oleh tenaga manusia. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, di mana suatu perusahaan mampu memproduksi secara massal, baik barang maupun beragam jasa, inspeksi secara konvensional sudah tidak mungkin dilakukan. Maka dilakukan quality control atau kontrol mutu dengan metode sampling secara statistik. Kontrol mutu ini mampu mendeteksi barang-barang cacat atau jasa yang tidak sesuai dengan standar. Namun kontrol mutu ini masih dianggap kurang menyeluruh karena bersifat reaktif. Ibarat pemadam kebakaran, kontrol mutu baru berfungsi begitu ditemukan produk yang cacat. Nah, perkembangan berikutnya berupa jaminan mutu atau quality assurance. Jaminan mutu ini tidak hanya mendeteksi produk yang cacat, tapi juga mencegah jangan sampai ada barang yang cacat atau menghindari jasa yang tidak sesuai proses atau prosedur. Meskipun begitu, jaminan mutu ini masih dianggap belum sistemik, belum menyeluruh, dan belum bersifat jangka panjang. Saat ini muncul manajemen mutu total atau total quality management yang mampu melibatkan seluruh sumber daya manusia, mengintegrasikan fungsi manajemen dari hulu hingga hilir, dari proses, dari input, proses, output hingga outcome. Manajemen mutu total mengharuskan perbaikan yang tidak pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, material, dan prosedur. Dalam hal manajemen mutu pelayanan sosial, LKS pun juga harus menerapkan manajemen mutu total, meskipun tahapan kontrol mutu dan jaminan mutu tetap dilakukan. Jika manajemen mutu dalam perusahaan berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, maka bagi LKS, efektivitas dan efisiensi pelayanan sosial menjadi tujuan utamanya. Jika perusahaan menjadikan ISO 9001 dan kepuasan pelanggan sebagai patokan, pada LKS, tolak ukur pelayanan sosial dikatakan bermutu atau berkualitas jika mengacu ke standar pelayanan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kontrol mutu pelayanan sosial diterapkan dengan memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti agar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan perusahaan, kontrol mutu pelayanan sosial dilakukan untuk mendeteksi adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Berikutnya tentang jaminan mutu pelayanan sosial. Ini dilakukan tidak saja mengecek apakah ada pelayanan sosial yang menyimpang, tapi juga mengantisipasi atau menghindari adanya malpraktik. Berikutnya upaya yang lebih menyeluruh dan sistematis, yakni manajemen mutu total. Ini berangkat dari jaminan mutu namun lebih menyeluruh, yang juga menitik beratkan pada manajemen, pada sumber daya manusia, dan juga isu-isu strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sosial secara kontinu yang juga melibatkan organisasi atau lembaga mitra. Di sini harus ditekankan sekali lagi bahwa tolak ukur atau acuan mutu kualitas pelayanan sosial adalah standar pelayanan sosial umum dan standar pelayanan sosial khusus. Nah, terkait topik standar pelayanan sosial ini, kita akan mempelajari bersama pada pembahasan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah video pembelajaran singkat tentang hakikat manajemen mutu pelayanan sosial
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.